Desember 2022. Sebelumnya akan saya bacakan acaranya. Yang pertama pembukaan, kedua sambutan kepala sekolah, yang ketiga diseminasi budaya positif, keempat lain-lain, dan kelima penutup. Untuk acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah acara ini kita buka dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Untuk acara yang kedua yaitu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah kepada Ibu Sri Kusrini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih telah memenuhi undangan dari Bu Jumiati selaku calon guru penggerak angkatan 7 untuk mengikuti diseminasi budaya positif. Bapak Ibu yang saya hormati, marilah terlebih dahulu kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kesempatan ini mudah-mudahan kita diberi nikmat sehat dan selanjutnya bisa mengikuti diseminasi ini dengan hasil yang positif, bisa menerapkan di lingkungan sekolah kita. Bapak Ibu, kaitannya dengan kita mengajukan Bu Jumiati sebagai calon guru penggerak, tentunya sudah memenuhi kriteria yang diminta oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, bahwasanya telah mengikuti diklat arahan pembelajaran dari calon guru penggerak. Oleh karena itu, bahwasanya seorang yang telah mengikuti pelatihan tentunya akan memberikan suatu manfaat dari hasil yang telah diperoleh Bu Jumiati, kemudian selanjutnya menerapkan hasil dari apa yang didapat sebagai calon guru penggerak. Nah, di sini Bu Jumiati mengambil diseminasi budaya positif. Tentunya sudah memenuhi menimbang dan sebagainya, akan mengambil judul budaya positif ini. Kemudian diterapkan di sekolah. Dan ini hasil dari budaya positif ini yang telah diterapkan di sekolah melalui anak didik kita. Tentunya akan ada manfaat karena di sini ada hasil yang inovatif untuk diterapkan dan ditularkan kepada teman-teman guru untuk mengikuti jejaknya yang sudah diterapkan di kelasnya Bu Jumiati. Tentunya hasil ini sebagai guru penggerak otomatis menggerakkan seluruh guru yang ada di sini mengikuti jejaknya, kemudian menerapkan di lingkungan sekolah menjadi suatu inovasi hasil dari kerja calon guru penggerak yang diberikan kepada peserta guru, diterapkan di sekolah dan hasilnya tentunya sesuai yang harapan dari semua pihak, baik sekolah, guru maupun hasil dari yang diharapkan oleh masyarakat. Demikian, maka dari itu Bapak Ibu guru camkan baik-baik inovasi apa yang diberikan oleh Bu Jum, kemudian diambil manfaatnya, kita terapkan di sekolah. Jadi kita saling mendukung. Tentunya kita mempunyai calon guru penggerak adalah suatu kebanggaan tersendiri bahwa sekolah kita memiliki guru yang bisa akan mengubah suatu perubahan yang diharapkan oleh pemerintah, terutama pendidikan di masa yang akan datang. Demikian Bapak Ibu, silakan mengikuti dengan seksama, ambil segi manfaat dan positif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya. Untuk acara selanjutnya yaitu diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Jumiati. Kepada Ibu Jumiati disilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala SD Negeri Dharma Katenan, Bapak dan Ibu Guru, teman sejawat saya di wilayah Dharma Katenan, serta staf tenaga pendidikan di lingkungan SD Negeri Dharma Katenan. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga pada pagi hari ini kita diberi kesempatan, khususnya saya mengucapkan terima kasih sekali dan sudah merepotkan kalian semua untuk melaksanakan atau mengikuti diseminasi saya, yaitu tentang budaya positif. Shalawat serta salam kita kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kebutuhan ke zaman penuh terang benderang seperti ini. Dan marilah di sini saya akan menyampaikan diseminasi program aksi nyata budaya positif di lingkungan khususnya yaitu SD Negeri 3 Dharma Katenan, Kolej Candili Kajegara, Kabupaten Banyumas, khususnya pada kelas saya yaitu kelas 6. Rekan-rekan yang saya hormati, untuk di sini tujuan diseminasi budaya positif yang saya laksanakan yang pertama adalah nantinya kegiatan ini diharapkan akan berkontribusi sebagai berikut, yaitu satu, untuk guru memahami pentingnya mengetahui kebutuhan belajar dan lingkungan yang memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensinya secara aman dan nyaman. Kemudian yang kedua yaitu guru mampu menggerakkan komunitas sekolah untuk bersama-sama mengembangkan dan mewujudkan visi sekolah yang berpihak pada murid dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan secara universal. Kemudian tujuan yang berikutnya, yang ketiga yaitu dapat memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yang dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada murid. Kemudian tujuan yang keempat adalah melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktek disiplin dalam pendidikan untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif dan menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila. Dan yang kelima yaitu kita dapat memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Kemudian berikutnya adalah capaian umum dari diseminasi budaya positif ini adalah yang pertama yaitu memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak kepada murid. Kemudian yang kedua yaitu melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktek disiplin dalam pendidikan untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif dan menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila. Yang ketiga adalah memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Dan yang berikutnya adalah capaian khusus dari diseminasi budaya positif ini adalah yang pertama yaitu untuk mendemonstrasikan konsep budaya positif yang di dalamnya terdapat konsep perubahan paradigma, stimulus respon, dan teori kontrol. 3. Teori motivasi perilaku manusia, motivasi internal dan eksternal, keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan. 5. Kebutuhan dasar manusia. 5. Posisi kontrol guru dan segitiga restitusi. Yang kedua adalah ingin menerapkan strategi disiplin positif yang memerdekakan murid untuk menciptakan ekosistem sekolah aman dan berpihak kepada murid. Dan yang ketiga adalah bersikap reflektif dan kritis terhadap budaya di sekolah dan senantiasa mengembangkannya sesuai kebutuhan sosial dan murid.
Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani. Dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik, yaitu yang menanam padi misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Ini pernyataan terdapat pada lampiran 1 di Dasar-Dasar Pendidikan Keluarga tahun 1 nomor 1, 2, 3, 4 November ini, yaitu diciptakan pada bulan Desember 1936, Januari Februari 1937. Dan yang berikutnya adalah dari uraian tadi di atas, dari pendapat Bapak Ki Hajar Dewantara tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa sekolah diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam, sehingga seorang guru perlu mengusahakan agar sekolah menjadi sebuah lingkungan yang menyenangkan, aman, nyaman untuk bertumbuh, serta dapat menjaga dan melindungi setiap murid dari hal-hal yang kurang bermanfaat atau bahkan mengganggu perkembangan potensi murid. Yang kedua, dari uraian tadi dapat kita ambil sebuah kesimpulan. Salah satu tanggung jawab seorang guru adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama, sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Dari kebiasaan-kebiasaan baik itu akan tumbuh menjadi sebuah karakter-karakter baik bagi warga sekolah, dan pada akhirnya karakter itu dari kebiasaan-kebiasaan baik akan membentuk suatu budaya positif. Bapak Ibu yang saya hormati, dan di sini kita akan melihat pada tujuan pendidikan, yaitu untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kita ingat bahwa kodrat yang dimiliki oleh anak itu ada dua, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi kita jangan memaksakan anak terlepas dari kodrat mereka. Yang pertama, di sini murid adalah sebuah kertas yang sudah terisi tulisan samar-samar. Kita sebagai guru hanya tinggal menebalkan saja. Kemudian yang kedua, murid adalah subjek pembelajaran. Sehingga dalam sebuah pembelajaran kita harus menjadi seorang panom yang bisa menuntun mereka dan membimbing mereka sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Biarkan mereka berkembang sesuai dengan keunikan dan keistimewaan mereka sendiri. Janganlah kita memaksakan kehendak agar mereka berkembang sesuai dengan keinginan kita. Jadi kalau selama ini kita masih menjadikan murid itu sebagai objek, mungkin itu menurut saya hal yang kurang pas. Kita harus menerapkan anak sebagai subjek. Dan yang ketiga adalah sebagai pendidik, kita harus menumbuhkan budi pekerti dalam diri setiap anak didik dengan menjadi role model bagi mereka. Kita berikan contoh atau teladan yang baik agar mereka meniru apa yang kita lakukan tanpa harus kita memaksakan mereka agar menjadi seperti kita. Kemudian berikutnya adalah ini nilai-nilai dalam diri guru penggerak yang tentunya nanti juga harus dimiliki oleh teman-teman semuanya. Yang pertama diantaranya ini, yaitu ketika kita menyampaikan suatu materi kepada anak itu harus berpihak kepada murid. Kemudian yang kedua adalah mandiri, yang ketiga adalah inovatif, yang keempat adalah kolaboratif, dan yang kelima adalah reflektif. Dan nilai-nilai ini adalah yang harus kita tumbuh kembangkan, yang harus kita terapkan kepada siswa agar mereka menjadi generasi yang mandiri, memiliki inovatif, kreatif, dan dapat berkolaborasi baik bersama rekan sejawat ataupun bersama bapak dan ibu
berpihak kepada murid. Misalnya di sini yaitu 1, menyediakan kebutuhan pembelajaran bagi siswa. Yang kedua adalah membebaskan murid berkembang sesuai dengan minat dan bakatnya sendiri. Seperti yang sering kita dengar bahwa ibu kepala sekolah itu sering menyampaikan bahwa seorang pelukis tidak harus pandai dalam matematika. Dan yang ketiga adalah menuntut anak agar tumbuh sesuai dengan kodratnya. Jadi kita tidak bisa memaksakan seorang anak A misalkan harus bisa matematika, harus bisa menari, harus bisa melukis karena mereka sudah memiliki potensi masing-masing. Kita sebagai pamong, sebagai pembelajar harus bisa menuntun mereka ke sesuai dengan potensinya yang ada pada anak. Yang keempat adalah menciptakan pembelajaran yang aktif dan menyenangkan, baik di dalam ruang kelas ataupun di luar kelas. Kemudian berikutnya adalah tentang sikap mandiri atau nilai mandiri. Dan nilai mandiri ini yaitu dapat diaplikasikan yang pertama dengan memiliki daya lenting dan terpacu untuk memperhatikan kualitas kinerja dan hasil kerja. Jadi memiliki daya lenting itu adalah memiliki kemampuan, memiliki apa, potensi apa yang ada pada anak itu, mari kita pacu agar mereka bisa menciptakan sesuatu produk yang nantinya dapat memiliki mungkin nilai jual. Dan yang kedua yaitu meningkatkan kemampuan dan kualitas diri. Dan nilai yang ketiga adalah inovatif. Nah, di sini inovatif yang dilakukan adalah bagi seorang pendidik dan seorang pamong, yang pertama adalah menyusun pembelajaran secara online. Yang kedua adalah menggunakan media pembelajaran secara online yang menyenangkan bagi siswa seperti di Canva, Google Meet, Google Lens, YouTube, dan masih banyak lagi lainnya yang tentunya akan mengacu siswa dalam proses pembelajaran. Berarti di sini guru harus bersikap inovatif dan kreatif agar pembelajaran tidak membosankan. Dan nilai yang keempat adalah kolaborasi. Di sini dalam kolaborasi yaitu membangun rasa saling percaya dan saling menghargai, serta mengakui dan mengelola kekuatan serta perbedaan peran tiap pemangku kepentingan di sekolah, sehingga tumbuh semangat saling mengisi, saling melengkapi. Jadi misalkan saya berkolaborasi dengan guru PJK, berkolaborasi dengan guru kelas 4 yang sedang melaksanakan kurikulum Merdeka Belajar. Jadi saling mengisi, saling mengerti apa yang belum tahu, saling melengkapi. Dan nilai yang kelima adalah reflektif. Di sini sebagai seorang pembelajar sudah sepantasnya saya memiliki pola pikir yang terbuka dan selalu melakukan evaluasi diri terhadap apa yang sudah saya capai, baik kelebihan maupun kekurangan. Nilai reflektif yang saya miliki ini bertujuan agar saya mampu melakukan perbaikan pada masa yang akan datang, serta mengevaluasi terhadap apa yang sudah baik dan perlu dikembangkan. Jadi seperti kita telah melakukan pembelajaran, biasanya kita melakukan sebuah analisis, ya. Nah, kalau dalam ini namanya adalah reflektif, ini sama halnya dengan kita melakukan analisis dalam sebuah pembelajaran yang telah kita laksanakan. Dan berikutnya adalah tentang 6 profil pelajar Pancasila yang tentunya Bapak Ibu semua sudah tahu. Di sini yang pertama adalah beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua adalah gotong royong, ketiga bernalar kritis, keempat berkebinekaan global, kelima mandiri, dan yang keenam adalah kreatif. Ya. Di sini dalam profil pelajar Pancasila juga di dalamnya ada nilai-nilai bagi seorang guru, baik guru penggerak maupun guru yang belum penggerak. Kemudian bagaimana perubahan stimulus respon ke teori kontrol? Di sini untuk stimulus respon, misalkan realitas yaitu atau sebuah
soleh sebagai guru kelas 1 karena tingkat kebutuhan dari masing-masing usia jelas berbeda. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Bagaimana teori kontrol yang ada, yaitu bahwa setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Ini jelas pasti ya, bahwa semua orang itu memiliki pandangan, memiliki pemikiran yang berbeda. Kemudian yang ketiga adalah kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrol yang ada adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita tidak boleh memaksakan, tetapi apa yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita memahami dengan adanya perbedaan pada masing-masing individu anak. Kemudian yang keempat adalah perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya adalah semua perilaku memiliki tujuan. Jadi kita beranggapan bahwa kalau mereka melakukan sebuah kejelekan itu adalah suatu kesalahan, bukan, karena itu adalah prinsip dari masing-masing anak, masing-masing individu. Kemudian yang berikutnya adalah orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya adalah hanya ada yang bisa mengontrol diri Anda, ya. Jadi tidak mungkin ada orang yang bisa mengendalikan saya, mengendalikan Bapak Ibu semua. Tinggal yang mengendalikan adalah diri sendiri, dari mungkin emosional, dari pemikiran. Kemudian yang berikutnya adalah saya pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, bagaimana teori kontrolnya? Yaitu adanya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian yang terakhir ini ada stimulasi responnya, yaitu model berpikir menang atau kalah. Nah, di sini teori kontrol yang harus ditanamkan pada diri anak untuk memotivasi mereka adalah model berpikir menang. Karena apa? Budaya positif yang harus kita tumbuhkan pada anak adalah yang baik. Kekalahan itu adalah kan sesuatu yang image-nya adalah negatif. Kemudian berikutnya adalah tentang makna disiplin. Nah, di sini disiplin ini berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina yang artinya adalah belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Kemudian nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal atau umum dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Yang pertama adalah setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan, yaitu menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol 1984. Yang kedua, bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsipnya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Pendapat ini yaitu menurut Diana Bosen 1998. Nilai yang ketiga yaitu nilai-nilai kebajikan yang dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua adalah mandiri. Nilai yang ketiga adalah bernalar kritis. Yang keempat adalah berkebinekaan global. Yang kelima bergotong royong dan yang keenam
kreatif. Ini adalah nilai-nilai yang terkandung dalam profil pelajar Pancasila. Nah, di sini tadi kita telah mengenal profil pelajar Pancasila dan nilai-nilai posisi kontrol. Sekarang kita melihat bagaimana makna hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Untuk yang pertama adalah hukuman. Oke, Bapak Ibu pernah enggak menghukum putra-putrinya di dalam kelas? Ya, tentunya ini adalah sebagian flashback kita ya, bahwa hukuman ini adalah hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata, dan bagaimana nanti akibatnya apabila anak-anak kita sering diberi hukuman. Kemudian yang berikutnya adalah ini adalah sebagai contoh, yaitu Alfikon mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Dari hasil pengamatan selama ini tentang tindakan pemberian penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Kemudian berikutnya adalah pengertian dari konsekuensi. Nah, konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggarannya. Kira-kira lebih bijak mana ini antara hukuman dan konsekuensi? Konsekuensi, karena murid sudah tahu. Oke. Kemudian yang ketiga adalah restitusi. Restitusi adalah sebuah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut Bosen tahun 2004. Dan restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana cara mereka mengatasi dari sebuah masalah yang mereka lakukan. Setiap orang melakukan suatu karena adanya motivasi, yaitu yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang ada. Kemudian berikutnya adalah keyakinan kelas, yang di sini hubungannya adalah dengan konsekuensi. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa kok harus keyakinan kelas? Ini jawabannya. Mengapa kita memiliki peraturan kelas harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik pada anak, kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang ada. Di sini bahasanya lebih luas. Nah, contohnya adalah pada pembentukan keyakinan kelas, yaitu mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid di sekolah untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disesuaikan.
misalkan satu kelas ada 20 siswa, maka mungkin ada yang membuat keyakinan kelas. Oh, saya datang sebelum 15 menit misalkan. Terus mungkin ada lagi yang tidak membuang sampah di dalam kelas. Terus ada lagi mungkin Merapikan buku setelah dipakai. yang merapikan buku setelah dipakai. Kemudian ada lagi mengangkat tangan sebelum bertanya, Ibu. Itu apa namanya, atas pendapat mereka sendiri, jadi bukan kita yang maksakan. Yang ketiga yaitu susunkan keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi kalimat yang positif. Jadi mereka itu image-nya tidak buruk. Contohnya seperti apa? Kalimat negatif misalnya, jangan berlari di kelas atau koridor. Maka gantilah dengan kalimat yang lebih enak didengar, berjalanlah di kelas atau koridor. Kan ini kata-kata jalannya ini menjadi lebih halus. Kemudian yang kelima adalah tinjau kembali daftar surat pendapat yang sudah dicatat. Jadi setelah anak mengumpulkan semua pendapat mereka, maka di mana yang perlu dipertahankan, mana yang tidak perlu dilaksanakan di situ. Yang keenam adalah menandatangani keyakinan sekolah atau kelas tersebut. Jadi mungkin perwakilan dari, jadi tidak semua siswa. Yang ketujuh adalah keyakinan sekolah atau kelas selanjutnya bisa diletakkan di dinding kelas, di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas. Jadi apabila mereka melakukan sebuah pelanggaran, berarti mereka menyalahi keyakinan kelas yang sudah disepakati. Seperti itu. Kemudian berikutnya adalah ini tentang peraturan ini. Bedanya peraturan dengan keyakinan kelas. Kalau peraturan misalnya pertama, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Untuk keyakinan kelasnya ini adalah tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya yaitu menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain dan berkomitmen. Komitmennya ini, ya, 15 menitnya. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelasnya adalah keselamatan dan menghormati orang lain. Peraturannya dilarang menggunakan narkoba. Keyakinan kelasnya adalah kesehatan. Kemudian misalkan bergantian atau menunggu giliran. Keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain dan bersabar. Kemudian peraturannya menggunakan masker. Keyakinan kelasnya adalah untuk kesehatan dan keselamatan. Kemudian peraturan jangan berlari di kelas atau koridor. Keyakinan kelasnya adalah keselamatan dan keamanan. Nah, ini contoh keyakinan kelas yang ada di dalam kelas saya yang sudah saya buat. Yaitu pertama misalkan keyakinan kelas 6 SDN 3 Dharma Pradenan. Yang pertama, jaga kebersihan ruang kelas, kembalikan buku pada tempatnya, datang ke kelas tepat waktu, berdoa sebelum dan sesudah pelajaran, mari membantu kapanpun kita bisa, berpakaian rapi dan berseragam, angkat tangan jika mau bertanya. Nah, kalau kita buat seperti ini, tentunya kelas juga akan menarik. Ya. Cuma satu kadang kendalanya adalah madam. Ini kebutuhan-kebutuhan dasar manusia, ya. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup, yang kedua adalah penguasaan, yang ketiga kesenangan, yang keempat kebebasan, kelima adalah kasih sayang dan rasa diterima. Nah, manusia itu kan tidak manusia kecil, tidak manusia dewasa, semuanya membutuhkan itu. Kemudian 5 posisi kontrol. Tadi yang sudah dijelaskan di depan, ada penghukum. Bagaimana ciri-ciri penghukum? Nada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, dan jari penunjuk-nunjuk menghadik. Nah, dilihat saja sudah
murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah, murid melihat motor atau mobil ibu guru dan akan menggores kendaraan tersebut dengan api karena timbul rasa dendam. Jadi yang harus kita hindari. Kemudian yang kedua, yaitu membuat rasa bersalah kepada murid. Ciri-cirinya bagaimana? Yaitu dengan ada suara memelas, halus, sedih, bahasa tubuh merapat pada anak lesu. Nah, di sini contohnya, misalkan, Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa? Ya senang sekali mengecewakan ibu. Ibu benar-benar kecewa sekali. Kira-kira kalau anak nasihati seperti ini, anak akan diam atau akan menghargai kepada gurunya? Tentunya akan diam. Nah, apa hasil yang diperoleh? Murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ini membuat rasa bersalah. Yang ketiga adalah guru sebagai teman ketika mengatasi sebuah masalah, yaitu dengan ada suara ramah, akrab, dan bercanda. Bahasa tubuh merapat pada murid, mata, dan senyum jenaka. Misalkan, Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke bapak, bukan? Kenapa terlambat lagi? Nah, pak gurunya sambil tertawa ini. Ya sudah, tidak apa-apa. Duduk dulu sana, nanti pak guru bantu. Kamu ini sambil senyum-senyum. Nah, bagaimana hasil apabila guru sebagai teman dalam kelas? Murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Alias jika dinasihati guru lain tidak mempan. Kemudian guru sebagai pemantau. Nah, bagaimana? Yaitu di sini ada suara datar, bahasa tubuh yang formal. Misalkan ini, Adi, tahukah kamu jam berapa kita mulai? Tahu Pak, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Paham Pak, saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketertinggalan saya. Ya benar, nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal. Jadi saya tunggu. Nah, bagaimana hasil dari pemantau ini? Yaitu murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat rasa bersalah terhadap anak. Nah, berikutnya adalah guru sebagai manajer di kelas. Nah, di sini nada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku, lebih rileks, mendekat ke murid. Contohnya, Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Tahu Pak, jam 7. Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengajar tugas yang tertinggal. Baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah? Tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Nah, bagaimana hasil dari guru sebagai manajer di kelas ini? Yaitu murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu itu perlu terjadi. Bila guru mengambil posisi sebagai pemantau, guru akan melihat apa konsekuensinya, apa peraturannya. Namun, pada posisi manajer ini, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluarnya, permasalahannya, tentu dengan bimbingan guru. Jadi kira-kira dari 5 posisi tadi yang lebih tepat itu yang mana ya? Yang manajer itu lebih
restitusi. Tahapan-tahapan yang ada pada segitiga restitusi yaitu ada 3. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga ini adalah menanyakan keyakinan. Nah, keyakinan apa saja? Nih, yang pertama adalah menstabilkan identitas. Untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Nah, ini seperti apa? Yaitu guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak atau ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Ini contoh dari menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua adalah tentang validasi kebutuhan. Nah, validasi kebutuhan ini yaitu membantu siswa mengenali basic need kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic needs apakah itu power, freedom, love, and belonging, fun, atau survival. Nah, di sini guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Nah, ini kira-kira pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Nah, ini adalah contoh segitiga restitusi yang dilaksanakan di kelas saya.
Bapak Ibu, itu tadi contoh segitiga restitusi yang saya laksanakan di kelas saya sehubungan dengan pembelajaran bahasa Jawa. Pada saat itu ada salah satu anak yang membuat gaduh karena suatu alasan tertentu, dan saya mencoba mempraktekkan apa yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu tentang pelaksanaan segitiga restitusi terhadap anak yang menimbulkan suatu masalah atau anak yang melakukan suatu kegagalan, sehingga mereka akan menuju suatu kesuksesan dengan cara melaksanakan segitiga restitusi. Dan untuk pelaksanaan ini, monggo barangkali ada yang ditanyakan. Kalau bisa saya jawab ya saya jawab, kalau belum bisa saya jawab nanti saya akan tanyakan ke ahlinya yang lebih tahu. Terima kasih. Itu monggo. Bu Husnul. Apakah pelaksanaan aplikasi segitiga restitusi itu anak harus dipanggil atau bisa dilaksanakan bersama teman lainnya? Terima kasih pada Bu Husnul Khotimah, guru kelas 5. Di sini dalam saya melaksanakan segitiga restitusi ini, tentunya anak itu harus dipanggil tersendiri. Karena apa? Apabila kita mau menghakimi anak di depan teman-temannya, tentunya akan berdampak yang tidak baik, ya. Jadi anak harus kita panggil, itu pun tidak dalam waktu khusus, misalnya dalam istirahat atau dalam suasana yang kosong atau apa, agar anak itu terhindar dari celaan teman-temannya, rasa minder. Tentunya nanti apabila teman-temannya tahu kalau anak yang berbuat masalah tadi kita tegur, kita kasih nasihat, kita kasih ibaratnya suatu teguran, otomatis anak-anak yang lain akan memberikan suatu cemohan, ejekan, atau mungkin bisa dibully. Jadi sebaiknya dalam memberikan penyelesaian terhadap anak yang memberikan suatu masalah, yang mengakibatkan suatu permasalahan, itu apabila kita melaksanakan segitiga restitusi tadi, maka kita panggil anak itu dalam suatu tempat khusus yang tidak anak-anak lain itu tidak mengetahuinya. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Kemudian untuk selanjutnya adalah setelah saya melaksanakan segitiga restitusi ini, tentunya saya juga berkolaborasi dengan teman sejawat atau stakeholder yang ada di SD Negeri 3 Dharma Kradenan untuk menunjang potensi untuk membantu saya dalam melaksanakan kegiatan ini. Tentunya saya tidak bisa melaksanakan sendiri. Tentu di sini saya sangat berterima kasih sekali kepada Kepala SD Negeri 3 Dharma Kradenan, Bu Sri Pusrini, dan kepada teman-teman yang ada di SD Negeri 3 Dharma Kradenan khususnya dan di wilayah Ranting Dharma Kradenan pada umumnya yang telah membantu saya dalam mewujudkan budaya positif khususnya yang ada di kelas 6. Dan kiranya tidak ada kata yang lebih bijak di sini yang dapat saya katakan bahwa diseminasi budaya positif di SD Negeri 3 Dharma Kradenan, guru bergerak Indonesia Maju, di mana ada kemerdekaan, di situ harus ada disiplin yang kuat. Sungguh disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri mewajibkan dengan sekeras-kerasnya, dan peraturan yang sedemikian itu harus ada di dalam suasana yang merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantara. Salam guru bergerak Indonesia Maju. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Saya teman sejawat dari Bu Jumiati, CGP Angkatan 7 dari SD Negeri 3 Dharma Kratenan, Korwil Cam Dindik Aji Barang, Kabupaten Banyumas. Setelah saya melihat diseminasi beliau tentang penerapan budaya positif di sekolah, setidaknya saya menjadi tahu tentang segitiga restitusi, bagaimana cara yang baik atau tepat untuk menyelesaikan anak yang mempunyai masalah di kelas atau di sekolah. Saya juga jadi tahu bagaimana cara membuat keyakinan kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan kesepakatan kelas 6 dari teman saya. Misalnya rasa kita, hal positif, memakai seragam sesuai jadwal, berangkat sekolah tepat waktu. Bacakan kesepakatan kelas 6 dari Khairullah Januar. Menatap meja dengan rapi, menyapu ruang kelas. Kelas bersama teman saya dari Cantika Regina Putri. Hal positif mengikuti upacara dengan berpakaian lengkap dan rapi, membersihkan kelas sebelum dimulai pelajaran, adanya piket kelas.